Suatu hari di Paris pada tahun 1900, seorang utusan dari seorang raja tertentu memasuki sebuah rumah bordil di ibu kota Prancis. Dia bertindak atas nama majikannya, Leopold II, yang berusia 64 tahun. Gadis yang dia incar adalah Caroline Lacroix, yang baru berusia 16 tahun. Ini menandai awal dari salah satu perselingkuhan kerajaan paling menggemparkan di Eropa yang akan membuat Lacroix menjadi wanita paling dibenci di Belgia dan sekaligus menjadi multi-jutawan. Jadi, mari kita telusuri kisahnya. Meskipun saat ini dia lebih dikenal sebagai Caroline Lacroix, wanita yang kemudian menjadi selir Raja Belgia ini sebenarnya lahir dengan nama Blanche Celia Josephine de Lacroix. Pada tanggal 13 Mei 1883 di kota Bukares di kerajaan Rumania, ayahnya adalah seorang pria bernama Jules de Lacroix, sedangkan ibunya bernama Catherine Josephine Sebil. Rincian tentang kehidupan awalnya sangat terbatas dan telah menjadi semacam mitos karena apa yang terjadi di kemudian hari dalam hidupnya. Salah satu cerita menyebutkan bahwa dia adalah anak ke-13 dari orang tuanya. Cerita lain menyebutkan bahwa ayahnya adalah seorang diplomat Prancis yang ditempatkan di Bukares pada saat kelahiran Blanche, sementara beberapa menggambarkannya lebih sederhana sebagai seorang petugas kebersihan di legasi Prancis di kota itu. Sumber lain menyebutkan bahwa selain pekerjaannya, dia juga terlibat dalam usaha bisnis oportunis di Rumania, sebuah negara yang kekayaan minyak buminya membuatnya menjadi penting secara ekonomi saat Eropa mengalami industrialisasi. Apapun kenyataannya, tampaknya keluarga itu tidak menjadi kaya raya. Blanche harus bekerja sebagai pramusaji bar di masa mudanya dan pada akhir tahun 1890-an, ketika dia masih remaja, dia sudah bekerja di rumah bordil tempatnya bekerja. Di sana, dia mulai menggunakan nama Caroline. Sudah menjadi hal yang umum di Belle Époque Paris bagi seseorang di bidang pekerjaan ini untuk menggunakan nama samaran, dan tak butuh waktu lama sampai dia menarik perhatian beberapa tokoh yang sangat penting. Ternyata, Caroline sudah membangun reputasi pada tahun 1900 saat usianya hampir 17 tahun. Dan tepat pada waktu inilah, Leopold II, Raja Belgia sejak tahun 1865, sedang berkunjung ke ibu kota Prancis. Pada saat itu, Caroline adalah simpanan Antoine Emmanuel Durieux, seorang mantan perwira militer Prancis yang usianya 18 tahun lebih tua darinya. Durieux juga berperan sebagai apa yang sekarang kita sebut sebagai mucikari, seseorang yang mengatur pertemuan Caroline dengan klien-klien kaya. Mereka adalah pasangan yang aneh. Durieux memiliki masalah judi, dan meskipun Caroline menghasilkan uang, mereka terus-menerus menunggak tagihan saat tinggal di Élysée Palace yang mewah di ibu kota. Saat itulah Leopold sedang berkunjung ke Prancis dan mendengar tentang Caroline Lacroix. Dia digambarkan memiliki tinggi di atas rata-rata, bertubuh penuh namun anggun, dengan kulit yang halus dan rambut coklat kemerahan yang lebat. Karena penasaran, dia kemudian mengirim salah satu stafnya ke Élysée Palace, di mana staf tersebut berkata, "Nyonya, saya diutus menemui Anda oleh seorang pria yang telah memperhatikan Anda. Dia adalah seorang tokoh yang sangat tinggi kedudukannya, tetapi posisi dia yang mulia membuat saya harus merahasiakan namanya." Pertemuan dengan Leopold diatur untuk hari berikutnya. Menurut memoir Caroline yang ia terbitkan beberapa dekade kemudian, ia langsung menjadi selir Leopold karena Leopold mengundangnya untuk bepergian bersamanya ke Austria. Setelah pertemuan pertama, sebuah kesepakatan pun tercapai, di mana Durieux diberikan sejumlah uang sebagai kompensasi. Begitu kabar tentang hubungan itu bocor, keterlibatan Leopold dengan Lacroix dengan cepat menjadi skandal publik. Meskipun sebelumnya dia pernah memiliki simpanan lain hingga mendapat julukan Raja Belgia dan para wanita cantik, perselingkuhannya dengan Caroline berbeda dari yang lain. Pertama-tama, Caroline adalah seorang rakyat biasa yang bangga, temperamental, dan kurang berpendidikan yang pernah bekerja sebagai pelacur, sementara Leopold hampir setengah abad lebih tua darinya. Leopold juga masih menikah dengan istrinya yang telah lama menderita, Marie Henriette dari Austria, yang dengannya ia memiliki 4 anak, 3 putri yang masih hidup dan seorang putra yang meninggal saat masih kecil. Marie Henriette meninggal pada bulan September 1902, tetapi selama 2,5 tahun pertama ketika sang raja menjalin hubungan dengan selingkuhannya yang masih remaja, ia masih berstatus sebagai pria yang sudah menikah. Bahkan sebelum ratu meninggal, peran Caroline dalam kehidupan Leopold semakin sulit untuk disembunyikan.
Meskipun biasanya ia meminta Caroline bepergian dengan nama samaran, ia mengambil langkah luar biasa dengan membawanya ke pemakaman Ratu Victoria pada tahun 1901, sebuah tindakan yang membuat heboh istana-istana Eropa dan mengguncang Brussel. Ketika ratunya sendiri meninggal pada tahun berikutnya, semua batasan terakhir pun hilang dan posisi Caroline menjadi semakin diakui secara terbuka. Ironisnya, tindakan terang-terangan memamerkan simpanannya ini membuat Leopold kehilangan lebih banyak popularitas di dalam negeri dibandingkan bahkan kejahatan brutalnya di Kongo, seperti yang akan segera kita lihat. Akhirnya, pasangan itu memiliki 2 anak bersama. Pada Februari 1906, seorang putra bernama Lucien Philippe lahir. Putra kedua, Philip Henry, lahir pada Oktober 1907. Kelahiran 2 putra semakin memperumit hubungan mereka. Meskipun mereka lahir di luar nikah, satu-satunya putra Leopold dengan istri pertamanya telah meninggal saat masih kecil. Dan karena perempuan tidak bisa mewarisi tahta menurut hukum Belgia, dia tergoda untuk mengakui anak-anak lelakinya dari hubungannya dengan Lacroix agar salah satu dari mereka bisa menjadi penerusnya. Pada akhirnya, dia tidak pernah melakukan hal itu. Dan ketika dia meninggal pada tahun 1909, dia digantikan oleh keponakannya, Albert. Ada desas-desus yang terus beredar setelah kematian istrinya bahwa Leopold diam-diam telah menikahi Caroline, sebuah pernikahan yang akan menjadi skandal bahkan jika dia bukan mantan kurtisan yang usianya hampir setengah abad lebih muda darinya. Hal ini karena pernikahan seperti itu dianggap sebagai pernikahan morganatik, yaitu pernikahan antara orang-orang dengan status sosial yang tidak setara. Meskipun pernikahan seperti itu telah diterima secara luas di era modern, hingga pertengahan abad ke-20, pasangan kerajaan diharapkan berasal dari keluarga kerajaan lain atau kalangan bangsawan tertinggi. Pasangan di luar kriteria itu dianggap sebagai pelanggaran terhadap aturan dinasti dan biasanya mendapat penentangan yang keras. Desas-desus ini memuncak pada tahun 1906 ketika surat kabar di seluruh dunia mulai memberitakan bahwa Leopold telah menikahi Caroline. Sebagai contoh, tepat setelah Natal 1906, surat kabar Star di Selandia Baru memuat profil tentang dirinya yang berjudul Istri Morganatik Penguasa Belgia. Artikel itu pada dasarnya menyiratkan tanpa memberikan bukti apapun bahwa pernikahan sudah terjadi, bahwa Caroline sudah berada dalam pernikahan morganatik dengan Leopold, dan bahwa dia sedang merencanakan agar anak-anak yang diakui dalam garis suksesi tahta Belgia. Pada kenyataannya, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa pernikahan awal seperti itu pernah terjadi. Caroline baru berhasil meyakinkan Leopold untuk menikahinya di hari-hari terakhir hidupnya. Desas-desus yang terus beredar bahwa mereka telah menikah sejak tahun 1906 muncul ketika sang raja tiba-tiba mengangkatnya menjadi Baroness von setelah kelahiran putra pertama mereka. Pada bulan Februari itu, tindakan yang begitu luar biasa sehingga banyak orang mengira hal itu hanya bisa terjadi jika mereka telah menikah. Kita akan kembali membahas hari-hari terakhir kehidupan Leopold sebentar lagi, tapi pertama-tama kita perlu melihat keadaan sebenarnya yang dialami oleh dia pada tahun 1900-an. Pada saat itu, Leopold adalah salah satu orang terkaya di dunia. Hal ini disebabkan oleh kepemilikan kolonialnya di Afrika. Pada puncak perebutan kolonial di Afrika, Leopold berhasil menguasai wilayah luas Kongo pada Kongres Berlin tahun 1884. Berbeda dengan negara-negara seperti Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia yang saat itu sedang menguasai koloni di seluruh benua, Kongo tidak menjadi koloni Belgia. Sebaliknya, wilayah itu menjadi milik pribadi Leopold secara langsung. Selama 24 tahun berikutnya, ia mengembangkan wilayah itu secara intensif sebagai sumber bahan mentah seperti karet dan gading. Saat ini, seluruh kebrutalan masa pemerintahannya telah terungkap, memperlihatkan bahwa Leopold memerintahkan pasukan pribadinya di sana untuk melakukan perbudakan massal dan tindakan mengerikan demi memaksimalkan keuntungannya. Dalam proses itu, ia menjadi sangat kaya raya. Di Belgia, Caroline segera menjadi sangat tidak populer begitu diketahui bahwa kekayaan besar yang diambil Leopold dari Kongo tidak memperkaya negara, melainkan membiayai kehidupan pribadinya dengan seorang wanita yang usianya cukup muda untuk menjadi cucunya. Caroline menjadi penerima manfaat paling terlihat dari penjarahan ini. Diberi hadiah sebuah rumah mewah di Brussel, lengkap dengan staf dan perabotan yang dibiayai oleh kerajaan, serta tempat peristirahatan megah di Riviera Prancis, Villa La Leopolda.
dan aliran uang tunai yang tampaknya tak ada habisnya untuk memuaskan setiap keinginannya saat dia berbelanja dan bepergian keliling Eropa di sisi sang raja. Ketika dia mengeluh bahwa perjalanan belanjanya di Brussels terpotong karena jadwal kereta, sang raja dengan mudah menunda layanan ekspres selama 1 jam, memastikan keberangkatan yang lebih lambat dari pusat kota menuju Larkin, tempat rumah mewahnya berdiri di pinggiran ibu kota. Namun semua ini adalah uang berlumuran darah yang didapat dari kejahatan yang dilakukan oleh para pejabat Leopold di Kongo. Akibatnya, dia segera dikenal sebagai Ratu Kongo. Pada tahun 1908, kejahatan-kejahatan ini telah diketahui di Eropa dan pemerintah Belgia mengambil alih koloni itu darinya dan menempatkannya di bawah kendali langsung pemerintah. Meskipun semua kekayaan yang dia peroleh dari kekasihnya, Caroline tetap bertemu dengan mantan germoknya, Antoine Emmanuel Durieux. Dia telah mengikutinya ke Brussels dan diduga hidup di sana dengan uang yang dia peroleh darinya. Kadang-kadang dia bahkan terlihat keluar masuk rumahnya, dan usahanya untuk menutupi hal ini dengan mengaku bahwa dia adalah saudaranya hanya berhasil untuk sementara waktu. Leopold segera menyadari ada sesuatu yang terjadi dan rasa cemburunya pun semakin besar. Setelah mengonfrontasinya, dia memerintahkan semua penghalang pandangan antara rumahnya dan istananya yang berada di dekat situ untuk dihancurkan, agar dia bisa melihat langsung ke seberang halaman dan mengawasinya, serta siapapun yang berani mengunjunginya di bawah pengawasannya terus-menerus. Pada awal Desember 1909, Leopold jatuh sakit parah. Lalu pada tanggal 12 Desember, setelah bertahun-tahun menolak untuk melakukannya, akhirnya dia menikahi Caroline. 5 hari kemudian, pada usia 74 tahun, dia wafat dan digantikan oleh keponakannya Albert. Kontroversi langsung meledak. Leopold telah mengatur surat wasiat dan keuangannya sehingga sebagian besar diwariskan kepada Caroline atau ditempatkan dalam dana perwalian dan perusahaan cangkang untuk kedua putra mereka ketika mereka dewasa. Jumlah pastinya masih belum jelas hingga hari ini, tetapi hampir pasti mencapai puluhan juta pada saat itu, setara dengan kira-kira $1 miliar atau lebih dalam nilai uang saat ini. Hubungan Leopold dengan putri-putrinya dari pernikahan pertamanya telah tegang selama bertahun-tahun, dan mereka hanya menerima sekitar 6 juta franc di antara mereka. Ini hanyalah sebagian kecil dari kekayaan besar yang telah ia peroleh dari tindakan mengerikannya di Kongo, dan bagaimanapun juga, ini pada dasarnya diberikan kepada mereka melalui negara Belgia, bukan melalui wasiat Leopold. Di ranjang kematiannya, sang raja bahkan menolak untuk menemui putri-putrinya, tetapi Caroline ada di sana saat ia meninggal. Kasus hukum bermunculan sejak kematian Leopold ketika putri-putrinya berusaha untuk mendapatkan lebih banyak harta warisan. Raja Albert juga berusaha untuk mengambil kembali sebagian dari apa yang telah ditinggalkan Leopold kepada selingkuhan lamanya. Misalnya, dia diusir dari Villa La Leopolda di Riviera, Prancis, yang kemudian diambil kembali oleh Raja Belgia yang baru untuk dikembalikan ke kepemilikan mahkota Belgia. Caroline sekarang menjadi semakin dibenci oleh masyarakat Belgia, dan setidaknya pada satu kesempatan keretanya dilempari batu di jalan-jalan Brussels. Namun, dia tampak sebagian besar tidak terpengaruh oleh permusuhan atau reputasinya. Sebaliknya, dia menikah dengan Durieux yang telah menjalin hubungan putus sambung dengannya selama 9,5 tahun saat dia menjadi simpanan Leopold. Anehnya, setelah menjalani hubungan rahasia mereka yang aneh selama hampir 1 dekade, pernikahan justru menjadi kehancurannya. Pernikahan itu dengan cepat memburuk dan mereka bercerai pada tahun 1913. Caroline menjalani kehidupan mewah setelah kematian Leopold dan pernikahan serta perceraian keduanya, meskipun ada tuntutan hukum dan hambatan lainnya. Dia telah mewarisi setidaknya $7 juta Amerika Serikat dari harta peninggalannya dan mungkin lebih, sebuah kekayaan besar jika dinilai dengan standar saat ini. Dia memiliki beberapa pelamar terkemuka di antara bangsawan Eropa Barat, tetapi dia tidak pernah menikah lagi. Putra bungsunya, Philip, meninggal pada tahun 1914, tetapi putra sulungnya hidup lama hingga tahun 1984 dengan gelar Adipati Telfurent. Kehidupan Caroline di masa tuanya relatif tidak dramatis dibandingkan dengan tahun 1900-an dan 1910-an. Dia menjalani kehidupan yang tenang dan sangat nyaman. Dalam langkah yang agak aneh, setelah kontroversi di sekitarnya mereda dan Eropa sebagian besar telah melupakannya, dia memutuskan untuk membuat memoir tentang hidupnya pada tahun 1930-an. Buku itu diterbitkan pada tahun 1937 dengan judul bahasa Inggris A Commoner Married a King,
seperti yang diceritakan oleh Baroness Devon kepada Paul Fort. Para sejarawan umumnya mendekati isi memoir tersebut dengan hati-hati, karena banyak elemen dari apa yang diceritakan Caroline dalam percakapannya dengan Fawkes mungkin tidak akurat atau hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Dia melewati Perang Dunia Kedua dan meninggal di barat daya Prancis pada tanggal 12 Februari 1948 pada usia 64 tahun. Terima kasih banyak kepada semua yang telah menonton video ini tentang Caroline Lacroix. Saya harap Anda merasa tertarik. Beritahu saya pendapat Anda tentang kehidupannya di kolom komentar di bawah. Dan jika Anda memiliki saran, silakan juga tulis di kolom komentar di bawah. Saya harap kalian sudah berlangganan dan menyalakan notifikasi agar bisa mendapatkan semua video saya segera setelah saya mengunggahnya. Pokoknya itu saja dari saya. Jadi sampai jumpa dengan kalian semua di Forgotten Lives selanjutnya. Terima kasih.